Bapak. Oh, silakan. Saya sangat senang Anda datang ke sini. Mari silakan masuk. Terima kasih Pak. Saya Dewi dari kelas 3G. Oh, iya, Dewi. Nampaknya Anda keperluan dapat keperluan apa? Iya Pak. Apa Bapak ada waktu untuk saya? Saya ingin berkonsuli dengan Bapak. Tentu saja. Tentu saja bisa. Sangat senang sekali kedatangan Anda ke sini. Mari silakan duduk. Terima kasih Pak. Baik, di sini kita bisa lebih santai. Mari. Bagaimana kabar Dewi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Syukurlah kalau begitu. Baiklah. Rupanya perlu perkenalan dulu dengan Anda. Ada pepatah tidak kenal tidak sayang. Oh iya Pak. Baik, nama Bapak Dani Pratama. Bapak tinggal di Tanggamus dulu SMA Bapak di dekat sekitar sini, sehingga melalui studi pada program studi S1 bimbingan dan konseling di suatu universitas UIN Raden Intan Lampung. Iya Pak. Baik Nak, apakah Anda sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah Pak. Baru sekarang ini saya mengikuti konseling. Bagaimana bila Bapak menjelaskan tentang konseling kepada Anda? Iya Pak, saya sangat senang jika Bapak menjelaskan untuk saya. Baiklah, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli agar Anda mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang Anda hadapi. Nah, konseli itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, kehilangan kegiatan, kemandirian, dan masalah yang lain-lain. Nah, namun apa yang saya sebutkan ini merupakan hal yang sangat penting. Asas kerahasiaan manajemen semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Selanjutnya pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan pergunaan waktu kurang lebih 30-40 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum selesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Kamu sudah paham? Gitu ya Pak. Wah, setuju Pak. Iya Pak, saya sangat paham. Lengkap sekali penjelasan Bapak, dan sekarang saya mengerti tentang konseling. Ya, sama-sama. Baik, coba Anda ceritakan kepada Bapak apa yang menjadi ganjalan di hati Anda saat ini. Baik Pak, saya merasa deg-deg ketika dan saya tuh merasa takut kalau lihat ada orang yang marah-marah gitu Pak. Coba kamu ceritakan pada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Baik Pak, begini Pak, dulu saya baik-baik saja, tetapi sejak lantas saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong
dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti akan dimarahin habis-habisan sama tante saya. Terus lalu saya selalu kena sasarannya Pak, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar. Saya dan sepupu saya itu bertengkar. Lalu saya dimarahin habis-habisan sama tante saya Pak. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemeter dan ketakutan. Yuk. Selamat siang Pak, apa saya boleh konseling dengan Bapak? Oh, silahkan. Saya sangat senang Anda datang ke sini. Mari silahkan masuk. Terima kasih Pak, saya Dewi dari kelas 3G. Oh iya, Dewi, nampaknya Anda dapat keperluan apa? Iya Pak, apa Bapak ada waktu untuk saya? Saya ingin berkonseling dengan Bapak. Tentu saja bisa. Sangat senang sekali kedatangan Anda ke sini. Mari silahkan duduk. Terima kasih Pak. Baik, di sini kita bisa lebih santai. Mari. Bagaimana kabar Dewi hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Syukurlah kalau begitu. Baiklah. Rupanya perlu perkenalan dulu dengan Anda. Ada pepatah, tidak kenal tidak sayang. Oh iya Pak. Baik, nama Bapak Dani Pratama. Bapak tinggal di Tanggamus dulu SMA Bapak di dekat sekitar sini, sehingga melalui studi pada program studi S1 bimbingan dan konseling di suatu universitas UIN Raden Intan Lampung. Iya Pak. Baik Nak, apakah Anda sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah Pak, baru sekarang ini saya mengikuti konseling. Bagaimana bila Bapak menjelaskan tentang konseling kepada Anda? Iya Pak, saya sangat senang jika Bapak menjelaskan untuk saya. Baiklah, konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli agar Anda mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang Anda hadapi. Nah, konseli itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, kehilangan kegiatan, kemandirian, dan masalah yang lain-lain. Nah, namun apa yang saya sebutkan ini merupakan hal yang sangat penting. Asas kerahasiaan manajemen semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Selanjutnya pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan pergunaan waktu kurang lebih 30-40 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum selesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Kamu sudah paham? Gitu ya Pak. Wah, setuju Pak. Iya Pak, saya sangat paham. Lengkap sekali penjelasan Bapak, dan sekarang saya
tentang konseling. Iya, ya, sama-sama. Baik, coba Anda ceritakan kepada Bapak apa yang menjadi ganjalan di hati Anda saat ini. Baik Pak, saya merasa dagdikduk ketika dan saya tuh merasa takut kalau lihat ada orang yang marah-marah gitu Pak. Coba kamu ceritakan pada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Baik Pak, begini Pak, dulu saya baik-baik saja, tetapi sejak tante saya sukses dan kaya, ia menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja, dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti akan dimarahin habis-habisan sama tante saya. Terus lalu saya selalu kena sasarannya Pak, karena saya yang paling tua. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar. Saya dan sepupu saya itu bertengkar. Lalu saya dimarahin habis-habisan sama tante saya Pak. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemeter dan ketakutan. Pernah suatu ketika kami bermain, tiba-tiba sepupu saya bertengkar. Saya dan sepupu saya itu bertengkar. Lalu saya dimarahin habis-habisan sama tante saya Pak. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemeter dan ketakutan. Iya ya. Bapak dapat memahami perasaan Anda. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Banget Pak. Baiklah kalau begitu. Jadi kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering marah-marah ke kamu. Ya begitulah Pak. Anda sudah menyadari dan merasakan bahwa Anda saat ini mengalami masalah trauma? Iya Pak, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini Pak. Bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Begitu ya Pak. Lalu saya harus bagaimana Pak? Ya sabar. Kita sudah berdiskusi tentang tujuan konseling sebagai harapan yang harus diwujudkan. Untuk bisa mewujudkan harapan tersebut, diperlukan teknik atau cara yang mudah Anda lakukan. Pak, dan saya ingin memiliki beberapa teknik atau cara yang harus Anda pelajari bersama saya. Teknik saya pertama pilih adalah teknik reaksi atau ketegangan yang kamu rasakan dapat diskusi sehingga kamu bisa lebih santai dan rileks. Baik Pak Pak Dani, saya setuju dan tertarik untuk mempelajari kedua teknik yang Bapak jelaskan tersebut. Oke, sekarang silakan Anda mulainya. Saya sudah merasa rileks Pak. Baik, sekarang mari kita lakukan teknik yang kedua. Pejamkan mata Anda dan tetap melakukan reaksi. Iya Pak, saya paham.
Oke, bagus sekali. Mari kita mulai. Tetap rileks, bayangkan Anda sedang bermain dengan saudara atau sepupu Anda di ruang keluarga dan tante Anda di ruangan itu juga. Masih tenang, Pak. Kemudian sepupu Anda bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Masih tenang, Pak. Lalu tante Anda menghampiri. Masih tenang, Pak. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Pak, saya ngeri membayangkannya, Pak. Oh, oke. Sekarang buka matamu, rileks, tarik napas perlahan, hidung perlahan-lahan, dan keluarkan dari mulut hingga Anda benar-benar rileks dan tenang. Sudah, Pak. Sudah. Apa yang Anda rasakan? Saya ngeri, Pak. Awalnya biasa saja, tetapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya ngeri sekali, Pak. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan Anda sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini. Ketika Anda sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat, bagaimana? Baik, Pak. Iya, Pak. Jadi ini harus dilatih lagi ya, Pak. Tentu, kita akan mempraktikkannya lagi. Baik, Pak. Bagaimana keadaanmu sekarang? Saya sedikit lebih baik, Pak, karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Kapan saya bisa datang lagi, Pak? Baguslah kalau begitu. Saya selalu ada di ruangan ini kapan saja jika kamu tidak sedang ada kegiatan. Bagaimana? Baik, Pak, terima kasih. Saya permisi dulu. Sepertinya jam masuk saya sudah berbunyi. Jadi saya mau ke kelas terlebih dahulu, Pak. Oh ya udah, saya senang kamu sudah mau berbagi dengan saya dan saya menunggu kedatanganmu selanjutnya. Baik, Pak. Permisi dulu ya, Pak. Selamat siang. Selamat siang.